Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sutomo dengan NIM 230306063. Saya dari kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi kelinci untuk tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPTMT IPM. Di sini saya menggunakan sampel kelinci dengan kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, ordo Rodentia, famili Cavidae, genus Cavia dan spesies Cavia porcellin. Di sini bagian-bagian dari kelinci ada caput atau kepala, kolumnya atau leher, trunkus atau badan, dan juga kaudal atau ekor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian-bagian dari otak. Yang pertama ada cerebrum yang berfungsi untuk mengatur kegiatan secara sadar. Yang kedua ada cerebellum yang mengatur keseimbangan tubuh. Lalu ada medulla oblongata yang mengatur kegiatan secara tidak sadar. Lalu ada medulla spinalis yang berfungsi untuk mengirim informasi dari otak ke otot ataupun bagian organ-organ tertentu. Selanjutnya saya akan membahas sistem digestori pada kelinci yang dimulai dari limooris atau mulut, di mana ada pencernaan secara enzimatik dan mekanik. Kemudian makanan bergerak ke esofagus, lalu menuju ke lambung untuk dicerna oleh asam lambung. pH asam lambung 1,5 sampai 2,5. Setelah itu makanan mencapai intestinum tenue atau usus halus, di mana penyerapan nutrisi utama terjadi yang diserap oleh villi dan mikrofili. Intestinum tenue itu dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna berlanjut ke intestinum crassum atau usus besar, di mana air dan nutrisi tambahan diserap lalu menuju ke cecum sebagai tempat fermentasi makanan, lalu ke kolum sebagai absorpsi air, lalu menuju ke rektum sebagai penampungan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada glandula salivari atau kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Fungsinya itu untuk membasahi pakan dan memudahkan penelanan makanan. Yang kedua ada hepar atau hati sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan juga karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun yang ada di dalam tubuh. Juga untuk menghasilkan cairan empedu yang dihasilkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea atau kelenjar empedu yang menghasilkan cairan empedu. Dan yang terakhir ada pankreas yang menghasilkan 2 macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pankreaticus ke duodenum dan hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah, tidak melalui saluran keluar. Selanjutnya yaitu ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi yang pertama yaitu cor atau jantung. Jantung terdiri dari 2 serambi, yaitu atrium dexter serambi kanan dan atrium sinister serambi kiri, serta terdapat 2 bilik, yaitu ventricle dexter bilik kanan dan ventricle sinister bilik kiri. Saluran yang akan membawa darah yang berisi O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah arteri, sedangkan saluran yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke jantung disebut velma pulmonalis. Terakhir, ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Saya akan menjelaskan mengenai enzim pada pencernaan kelinci. Yang pertama ada enzim petialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim petialin ini untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya itu untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga ada enzim maltase yang ada di usus 12 jari. Fungsinya itu untuk memecahkan molekul maltose menjadi molekul glukosa. Dan yang keempat ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen ini
bisa bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang kelima ada enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas yang dialirkan ke dalam usus 12 jari. Fungsinya itu untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Dan yang ketujuh ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut juga dengan asam lambung. Dihasilkan oleh kelenjar di dalam lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama dengan makanan. Yang ke-8 ada cairan empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu. Fungsinya itu untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang halus sehingga membentuk emulsi. Dan yang ke-9 ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase ini juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya itu sangat sedikit dan fungsinya itu untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Ada sistem respirasi. Sistem respirasi dimulai dari udara yang masuk ke dalam nares atau hidung, kemudian udara masuk ke trakea. Trakea itu berbentuk seperti selang AC yang dimana trakea tersusun dari cicit tulang rawan. Setelah dari trakea, udara akan masuk ke bronkus yang memiliki cabang yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkus ini dibagi menjadi dua, yaitu bronkus sinister dan bronkus dexter. Dari bronkus, udara akan dibawa ke dalam pulmo atau paru-paru, yang dimana pulmo terbagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terbagi lagi menjadi dua lobus, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Sedangkan pulmo dexter terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada kambing. Sistem pencernaan pada kambing dimulai dari vakum oris atau mulut yang terdiri dari gigi atau dentin, lidah atau liguah, bibir atau labia, dan gusi atau gingiva. Lalu dibawa ke faring atau ujung dari kerongkongan, kemudian dibawa ke esofagus, yaitu saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lanjut ke dalam rumen. Rumen bertanggung jawab untuk mencerna serat dan juga bahan kasar makanan melalui proses fermentasi oleh bakteri dan mikroorganisme. Lalu dibawa ke retikulum. Di retikulum terjadi campuran serat dengan air liur atau ludah dan terjadi pemisahan antara serat kasar dan serat halus. Kemudian dibawa ke omasum. Omasum berfungsi untuk menyaring makanan yang telah difermentasi sebelum mengirimkannya ke abomasum. Pada ruminansia, kalau untuk non-ruminansia dikenal dengan lambung konvensional, terjadi pencernaan secara enzimatis yang dibantu oleh enzim dan asam lambung dan menyerap protein, karbohidrat, dan nutrisi lainnya. Lalu dibawa ke intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah itu masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Makanan yang sudah diserap dan difermentasikan akan dibusukkan menjadi feses, dan feses akan dikeluarkan melalui anus. Saya akan membahas mengenai bakteri dan protozoa pada rumen. Jadi bakteri rumen pada pencernaan domba terdapat 6 bakteri, yaitu bakteri yang pertama adalah bakteri selulotik. Contoh spesiesnya itu Ruminicoccus flavefacien dan Ruminicoccus albux. Peranannya yaitu menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua ada bakteri hemiselulotik. Contoh spesiesnya Ruminicoccus sp. Peranannya yaitu mencerna hemiselulosa. Yang ketiga ada bakteri amilolitik, contoh spesiesnya Streptococcus bovis. Perannya untuk mencerna amilum atau pati. Yang keempat ada bakteri proteolitik, contoh spesiesnya Bacteroidex ruminicola. Perannya yaitu mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3. Yang kelima ada bakteri ureolitik, contoh spesiesnya Selenomonas sp. Perannya untuk menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang keenam ada bakteri metanogenik, contoh spesiesnya Metanomicrobium mobile. Perannya yaitu menggunakan hidrogen untuk membentuk metan.
Lanjut ke protozoa. Familia yang pertama yaitu Isotrocidae, genusnya Isotrichia dan Dasytricha. Yang kedua yaitu Opisochelida, genusnya yang pertama Entodymium, terbagi 3 yaitu Bursa, Caudatum, dan Simplex. Genus kedua yaitu Diplodinium, terdapat 5 jenis yaitu Polyplastron, Diplodinium, Eudiplodinium, Extracodidium, dan Eremoplastron. Ketiga Epidinium, terdapat Echadatum, dan yang keempat itu Ophrycoclex yang terdapat Caudatus.